Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Erlana Parnadi dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Syarif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA yaitu merupakan pengujian dengan menganalisis varian apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA yaitu jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Two way ANOVA yaitu jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang mana hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA, arah analisa berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kali ini kita akan menguji one-way ANOVA dengan contoh kasus mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien dan dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu kelompok pasien 1 kelompok pasien 1 pasien peminum obat merek X, kelompok 2 dengan pasien peminum obat merek Y, kelompok 3 dengan pasien peminum obat Z. Langsung saja kita uji one way ANOVA-nya. Pertama kita import data dulu. Kita klik Excel. Kita buka data uji ANOVA-nya. Nah, kan di sini masih huruf, kita ganti dulu menjadi angka. Caranya itu transform decode into same variables, kelompok pasien, old and new values. Untuk obat X kita kasih value itu 1, obat Y kita kasih value nya itu 2, dan obat Z kita kasih value nya itu 3. Klik OK. Nah, di sini kan sudah berganti menjadi angka. Kita ganti dulu variabelnya di sini, tipe datanya menjadi numerik. Di sini ini kita nolin, udah. Lalu kita akan menguji one way ANOVA-nya dengan cara klik analyze, klik convergence, lalu klik one way ANOVA. Tekanan darahnya dimasukkan ke dependent list. Kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Terus kita klik optionnya tuh di sini descriptive dan homogeneity of variant tense. Lalu post hoc-nya checklist Bonferroni dan 2K dengan signifikan level 0,05. Klik OK. Nah, di sini deskriptif dengan sampel 7 di kelompok 1 MEANA 125, standar deviasinya 10,801. Dengan kelompok 2 dengan sampel 7 rata-ratanya 125, standar deviasinya 12,583. Dan dengan kelompok 3 dengan sampel 7 dengan rata-rata 152,14, standar deviasinya 15,507. Dan ini adalah test of homogeneity-nya, test of homogeneity of variance-nya, yang ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah. Apabila data mempunyai varians yang sama atau homogen,
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default. Menggunakan nilai signifikasi 0,05, pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap variance apabila nilai signifikasi lebih dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tersebut mempunyai variance yang berbeda. Bisa kita lihat nilai signifikannya 0,708, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi sesuai pedoman atau data tersebut mempunyai variance yang sama, jadi dapat disimpulkan variance 3 kelompok pasien tekanan darah ini mempunyai variance yang sama atau homogen. Jadi berdasarkan tes homogeneity of variance-nya sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian one way ANOVA. Untuk tabel ANOVA kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Hipotesis dan kriterianya yaitu hipotesis HO rata-rata sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah sama, dan HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya, apabila signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, dan sebaliknya. Di sini nilai signifikannya 0,001 yang artinya kurang dari 0,05. Maka sesuai hipotesis, HO ditolak dan HA diterima. Sekarang pada tabel ANOVA, saya ingin menguji F tabel ini. Contoh F tabelnya, nih, ini adalah contoh F tabelnya. Dari F tabel ini, F-nya kan tadi 10,005. Dan degree of freedom-nya itu 2 dan 18. 2 ini kita bisa sebut pembilang dan 18 itu adalah penyebutnya. Kita buka F tabelnya. Di sini kita buka 18 dan di sini ada 2. Ini ketemu yaitu 3,55. Jadi keputusan yang dapat kita ambil ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis obat tersebut dapat memberikan efek tekanan darah pasien. Dan post hoc digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, ini ada tanda bintangnya nih, yang ini. Nah, seperti ini contohnya. Berarti di sini ada perbedaan mean yang signifikan. Tadi kan kita checklist Tukey dan Bonferroni. Nah, Tukey HSD ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata atau lebih berbeda secara signifikan. Kalau Bonferroni adalah pengujian analisa sampel yang sama maupun berbeda di setiap perlakuan. Nah, hasil Tukey HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan Y adalah 0,000. Secara statistik tidak signifikan. Perbedaan tekanan darah X dan Z adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Perbedaan tekanan darah Y dan Z adalah 27,143 memenuhi syarat statistik signifikan. Sekarang kita menuju homogeneous subsets. Obat X 125,00 dan obat Y-nya ini 125,00 dan obat 3-nya ini 152,14. Signifikannya kan 1,00 dan 1,00. Jadi tidak ada perbedaan tekanan darah yang signifikan karena tekanan darahnya satu ini kan 125,00 dan kolom 2-nya itu 152,14. Adanya perbedaan signifikan antara obat X dan obat Y. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.